Kita semua sering dengar legenda kan? Tapi jarang banget ada kisah yang rasanya tuh masih hidup sampai hari ini. Nah, ini salah satunya. Sebuah cerita tentang seorang putri, kerajaan yang lagi perang, dan satu keajaiban sederhana yang lahir dari keputusasaan, yaitu sebuah sumur yang airnya nggak pernah kering. Oke, kita langsung aja ya ke inti misterinya. Pertanyaannya kedengeran simpel, tapi jawabannya ini luar biasa. Gimana ceritanya seorang putri di tengah pelarian dan udah nggak ada harapan bisa menciptakan sumber air abadi cuma dengan satu hentakan tongkat? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Setiap keajaiban itu pasti punya awal mula. Nah, untuk cerita yang satu ini kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke sebuah kerajaan kuno bernama Kerajaan Galuh. Dan ini bukan sembarang kerajaan loh. Ini adalah panggung di mana takdir seorang putri nantinya akan mengubah nasib bangsanya untuk selamanya. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, Nyimas Roro Denok. Ya emang sih, dia terkenal banget karena kecantikannya. Tapi bukan itu inti ceritanya. Kekuatan dia yang sebenarnya dan alasan kenapa rakyatnya begitu sayang sama dia, itu ada di kebaikan hati dan kebijaksanaannya. Dan sifat-sifat inilah yang nantinya bakal diuji habis-habisan. Tapi, ya namanya juga kisah kerajaan, kedamaian itu seringkali jadi barang mewah yang rapuh. Langit yang tadinya cerah di atas Galuh, sebentar lagi akan jadi gelap karena api perang udah di depan mata. Dan inilah pemicunya, serangan mendadak dari Cirebon. Cuma dalam sekejap, istana yang megah itu berubah jadi medan perang. Kedamaian yang selama ini mereka nikmati langsung hancur, digantikan sama kekacauan dan rasa takut. Di tengah semua kekacauan itu, cuma ada satu pilihan yang tersisa, lari. Sang putri dan para pengikutnya yang setia terpaksa meninggalkan semuanya. Ini udah bukan lagi soal menyelamatkan tahta, tapi murni soal menyelamatkan nyawa. Coba deh bayangin gimana beratnya perjalanan mereka. Berhari-hari jalan kaki menembus hutan belantara, gak ada tujuan yang jelas. Setiap langkah diiringi rasa lelah, dan setiap malam diselimuti keputusasaan. Tapi justru di titik paling rendah, di saat mereka udah hampir putus asa, secercah harapan muncul. Mereka sampai di sebuah tempat yang kelak akan menjadi saksi bisu sebuah keajaiban. Disinilah cerita mereka akan berubah total. Di tengah hutan yang rasanya menyesakkan, mereka akhirnya nemuin oase ini. Sebuah tempat yang teduh di bawah pohon gempol yang rindang banget. Di sini mereka bisa berhenti sejenak, tarik nafas, dan merasakan sedikit aja kedamaian. Tapi rasa lega itu cuma sebentar. Ya, mereka memang berhasil lolos dari kejaran musuh. Tapi sekarang mereka berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tanpa ampun, kehausan. Tanpa air, tempat ini bukan lagi surga, tapi bisa jadi kuburan yang menunggu. Dan disinilah momen puncaknya. Ngelihat rakyatnya udah diambang kematian, Nyimas Roro Denok melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Dia berdoa dengan sepenuh hati, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah yang kering itu. Dan keajaiban pun terjadi. Air jernih tiba-tiba memancar keluar. Bukan cuma menyelamatkan hidup mereka saat itu, tapi juga melahirkan sebuah legenda. Nah, nama yang diberikan untuk sumber air ini juga penting banget. Sumur Gempol. Secara harfiah artinya sumur di dekat pohon gempol. Nama ini bukan cuma penanda lokasi ya, tapi jadi pengingat abadi akan pohon yang jadi saksi dan doa yang akhirnya dijawab. Kalian pikir ceritanya selesai di situ? Oh belum. Keajaiban sumur itu ternyata baru awal dari babak yang baru. Kisah sang putri belum selesai. Keputusan yang akan dia ambil berikutnya nggak cuma menentukan nasibnya sendiri, tapi juga memberi nama dan jiwa pada tanah tempat dia berada. Berkat air dari sumur itu, kehidupan kembali bersemi. Tanah yang tadinya kering jadi subur. Komunitas pengungsi itu pun mulai tumbuh dan berkembang. Tapi lucunya, ketenangan yang mereka cari-cari justru terusik lagi. Penyebabnya yaitu kecantikan sang putri yang legendaris, yang bikin banyak orang dari mana-mana jadi penasaran. Menghadapi situasi yang makin sulit, sang putri akhirnya memberikan sebuah pesan terakhir yang jadi warisan terbesarnya. Ini bukan sekedar kata-kata perpisahan loh, tapi sebuah prinsip abadi. Jagalah sumur ini dan pohon gempol itu, karena di sanalah sumber kehidupan berada. Dan disinilah pengorbanan tertingginya terjadi. Demi melindungi rakyatnya dan kedamaian yang baru aja mereka temukan, dia memilih untuk moksa. Jadi bukan meninggal ya, tapi lebih seperti melepaskan wujud fisik, menyatu dengan alam, dan menjadi roh penjaga abadi bagi sumur dan komunitas yang sangat ia cintai. Pengorbanannya itu pun diabadikan dalam nama wilayah itu sendiri, Cidenok. Simpel aja,
gabungan dari kata Ci yang artinya air dan Denok namanya. Jadilah air milik Denok. Sebuah nama yang selamanya mengikat tanah itu dengan sang putri dan anugerahnya. Oke, kisah itu kan terjadi ratusan tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah legenda ini cuma jadi dongeng pengantar tidur aja? Atau warisan sang putri ini masih benar-benar terasa sampai hari ini? Nah, inilah inti kepercayaan yang terus hidup di sana. Masyarakat setempat percaya kalau roh sang putri itu masih menjaga sumur itu. Dan itulah kenapa airnya nggak pernah kering. Pohon gempol tua itu juga dipandang sebagai penanda kehadirannya. Makanya, menghormati tempat ini tuh bukan cuma tradisi, tapi cara untuk menghormati pengorbanan sang putri. Dan warisan itu nggak cuma hidup dalam cerita, tapi juga dalam ritual nyata. Ada tradisi munjungan yang diadakan setiap tahun di sumur itu. Ini bukti nyata gimana pesan sang putri untuk menjaga alam terus dihidupkan, dirayakan, dan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Legenda Sumur Gempol ini adalah bukti gimana sebuah cerita bisa jadi perekat bagi sebuah komunitas, membentuk identitas, dan nilai-nilai selama berabad-abad. Ini jadi bikin kita mikirkan, apa sih sebenarnya yang membuat sebuah kisah, sebuah legenda bisa hidup abadi?